Saudara, firman Tuhan hari ini dari Nahum pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8a mengatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tema Tuhan itu baik. Saudara, kita sering berkata di dalam doa maupun pujian penyembahan bahwa Tuhan itu baik. Ini bukan merupakan pernyataan biasa yang tanpa dasar, melainkan bentuk pengakuan terdalam dari hati kita karena kita mempunyai pengalaman menikmati kasih karunia dan anugerahnya. Seharusnya tak ada seorang pun di antara umatmu atau umatnya yang membantah hal ini. Artinya, setiap kita mutlak mengakui bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan tidak dapat disetarakan dengan kebaikan manusia. Sebab kebaikan manusia itu terbatas, tetapi kebaikan Tuhan bersifat terus-menerus dan tak terbatas. Saudara, di tengah-tengah penindasan dan kekejaman yang dilakukan pemerintahan Hasyur kepada umat Allah, Tuhan menunjuk Nabi Nahum untuk menyampaikan nubuat tentang hukuman Allah bagi Asyur. Dan di saat yang sama atau di saat yang bersamaan, Nahum juga memberitakan penghiburan bagi umat Allah. Nama Nahum berarti penghiburan. Jadi Tuhan sangat memperhatikan keadaan umatnya yang dalam kesesakan dan penderitaan. Ia mengirim penghiburan kepada mereka dan berita terbesar dari penghiburan itu adalah Tuhan itu baik. Saudara, dalam ayat perenungan hari ini, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam 3 hal. Yang pertama, Tuhan sebagai tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saudara, hidup yang kita jalani di dunia ini tidak selamanya baik-baik saja. Ada kalanya Tuhan izinkan goncangan, tantangan, penindasan sehingga kita alami kesusahan. Saat alami hal demikian, keadaan kita seperti pengungsi-pengungsi yang membutuhkan pertolongan karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah Tuhan, Raja segala raja, mau membuka dirinya sebagai tempat pengungsian bagi kita. Bukankah ini merupakan penghiburan terindah bagi kita? Lalu yang kedua, Tuhan mengenal umatnya yang berlindung kepadanya. Saudara, saat kita datang berlindung kepada Tuhan, kita akan mendapati bahwa Ia mengenal kita. Pengenalan Tuhan itu mencakup seluruh aspek hidup kita, sehingga tak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan tentang kita. Ini seharusnya menjadi kesenangan kita, sebab Ia tahu persis sampai kedalaman lubuk hati kita, sehingga apa yang sedang kita butuhkan, Tuhan sudah siapkan jawabannya. Lalu yang menjadi poin yang ketiga, Tuhan menolong dan menyelamatkan umatnya pada waktu bencana. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas seluruh hidup kita. Dalam keadaan yang terburuk dan tersulit sekalipun, Tuhan selalu ada untuk menolong dan menyelamatkan kita. Termasuk ketika Ia izinkan kita alami bencana atau musibah. Kalimat menyeberangkan mereka pada waktu banjir dalam ayat ini merupakan bukti campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari segala bencana atau dari persoalan-persoalan yang tidak diharapkan terjadi yang datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, jika hari ini masih ada persoalan yang belum teratasi dalam hidup kita, jangan tawar hati dan menjadi lemah. Tetapi ingatlah
dan sadarilah bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun di dalam Mazmur 100 ayat 5. Haleluya. Tuhan Yesus menolong kita.